Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka via online pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyunida Khairul Latifah dengan NPM 20103011118. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam acara diskusi panel pagi hari ini yang bertemakan literasi digital. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dan menyapa teman-teman saya yang bertugas sebagai panelis pada acara diskusi panel pagi hari ini. Panelis yang pertama yaitu Mbak Lulu Anissa Widiawati dengan NPM 20103011008. Bagaimana kabarnya Mbak Lulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya panelis yang kedua yaitu Mbak Septania Syifakurohmah dengan NPM 20103011044. Bagaimana kabarnya Mbak Septa? Alhamdulillah, baik Mbak Nida. Baik, Alhamdulillah. Panelis selanjutnya yaitu Mbak Elvara Amelia Azahra dengan NPM 20103011046. Bagaimana kabarnya Mbak Elvara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Panelis yang terakhir yaitu Mbak Hani Atul Muflihah dengan NPM 20103011070. Bagaimana kabarnya Mbak Hani? Alhamdulillah baik Mbak Nida. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mempersilahkan panelis menyampaikan materi dengan saya beri waktu maksimal 20 menit. Silakan panelis yang pertama, Mbak Lulu Anisya Widiawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja minta tolong untuk dibantu share screen. Ya, terima kasih Mbak Elvara. Oke. Judul yang akan saya bawa di diskusi panel kali ini adalah literasi digital pada generasi digital native. Nah, di abad ke-21 ini teknologi berkembang begitu pesat ya, baik teknologi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi di bidang pabrik dan sebagainya. Nah, di bidang teknologi digital pun itu juga tidak mau kalah ya dengan perkembangan teknologi-teknologi yang lainnya. Semisal ada laptop, ada handphone, ada televisi, dan itu semua tidak lepas dari pandangan kita dalam kesehariannya, baik digunakan untuk bekerja, untuk belajar daring, atau sekedar mencari hiburan ya dengan menggunakan media sosial. Nah, kegiatan ini, kegiatan yang kita gunakan dengan menggunakan media teknologi digital ini sebenarnya kita telah melakukan literasi digital. Nah, lalu apa sih itu literasi digital? Next. Ya. Jadi, literasi digital adalah memanfaatkan pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan dalam menggunakan media digital secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam menggunakannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu literasi digital, kita akan belajar lebih lanjut antara kaitan generasi digital native dengan literasi digital ini. Next. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan flashback ya. Tapi jangan flashback ke mantan ya teman-teman. Oke, generasi Y dan generasi Z, anak-anak Indonesia yang lahir sebagai generasi Y dan generasi Z itu sebenarnya sudah banyak terpengaruh oleh adanya teknologi digital ini. Generasi Y itu adalah generasi yang lahir dari mulai dari tahun 1981 sampai dengan 1994. Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1955 sampai dengan 2010. Kedua generasi ini sebenarnya
disebut sebagai generasi awal digital native. Generasi digital native itu adalah generasi yang sejak lahir itu sudah terpapar oleh adanya teknologi, ya. Mereka sudah terbiasa dengan adanya teknologi, menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, itu juga menimbulkan beberapa dampak, baik itu untuk generasi Y dan generasi Z maupun bagi orang tuanya yang pada basicnya itu memiliki latar belakang yang berbeda tentang teknologi ini. Next. Ya, di bidang literasi pun dengan adanya teknologi yang semakin canggih itu juga mengalami sejumlah pergeseran, ya. Yang tadinya ketika kita membaca itu menggunakan buku dalam bentuk hard file-nya, tetapi sekarang kita bisa membaca buku dalam bentuk soft file-nya dan itu lebih fleksibel, ya, bisa kita baca di mana dan kapan saja. Oke. Tetapi dalam literasi digital ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi digital untuk menyebarkan berita-berita hoax. Sedangkan tingkat membaca di Indonesia itu sedikit, ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa presentasi minat membaca di Indonesia itu hanya 11%. Nah, di mana ketika ada berita hoax, itu pasti ketika minat literasi kita itu kecil, itu pasti kita akan terpengaruh oleh berita-berita hoax tersebut, ya. Padahal kita tidak tahu yang aslinya itu seperti apa. Nah, kita tidak mencari sumber literasi yang valid seperti itu. Nah, coba lihat next, teman-teman. Oke, teman-teman bisa open mic-nya. Saya tanya nih, berapa jam teman-teman menggunakan handphone dalam kesehariannya? Berapa jam kira-kira? Sangat banyak, ya. Sepertinya sangat banyak, tapi manfaatnya itu kurang. Hanya untuk seperti WA, seperti itu. Tapi untuk minat membaca informasi-informasi itu sangat rendah. Iya, ya. Coba lihat teman-teman di sini. Nah, pengguna internet itu 7 jam lebih, mengguna sosial media 3 jam lebih, menonton televisi 3 jam lebih, mendengarkan musik 1 jam lebih, dan bermain game itu juga 1 jam lebih. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Hanif tadi bahwa tingkat literasinya itu kecil, ya, 11% tadi. Nah, dengan begitu itu justru akan menghambat adanya literasi yang baik, menghambat adanya informasi-informasi yang baik, seperti itu. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan agar tetap produktif dengan berliterasi melalui media digital ini. Next. Nah, trik yang pertama yaitu kita bisa mendownload aplikasi KBN Apps di telepon kita. Nah, aplikasi KBN Apps ini bisa digunakan kita untuk menyalurkan ide-ide kita, menyalurkan gagasan dan aspirasi kita dalam bentuk tulisan, dan tulisan ini itu bisa dipublish seperti itu. Nah, bisa artinya ketika tulisan itu bisa dipublish, itu bisa dibaca oleh banyak orang. Saya pernah mendengar, ya, wejangan dari seorang profesor dari UNS bahwa setidaknya dalam hidup kita itu kita memiliki satu bahan tulisan yang itu bisa bermanfaat sepanjang hayat karena itu bisa dibaca oleh orang banyak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa mengubah dengan tadinya kita mencari materi itu menggunakan Google. Nah, sekarang ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, kita bisa mencari bahan bacaan itu melalui Google Scholar. Nah, di situ kita bisa mendapatkan banyak jurnal-jurnal ilmiah, bisa mendapatkan beberapa penelitian, atau kalau tidak menggunakan Google Scholar, teman-teman bisa menggunakan web Garuda Dikti, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan fitur pengaman. Nah, menggunakan fitur pengaman ini teman-teman bisa
meminimalisir adanya informasi-informasi yang berbau hoaks, iklan-iklan yang tidak penting seperti itu, sehingga literasi membaca kita itu menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat adalah mengasah skill. Ya, misalnya saja ketika kita ingin menjadi seorang kritikus seperti itu. Nah, ketika kita menjadi seorang kritikus, tentu saja kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak berliterasi ya. Karena perlu diingat ya teman-teman bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja, tetapi dalam artian luas literasi itu bisa mendengarkan, bisa mengeluarkan apa yang telah kita dapatkan dari kegiatan literasi itu melalui kegiatan berbicara. Nah, ketika kita sudah banyak melakukan literasi, ketika kita sudah menjadi seorang kritikus, kita itu bisa menyampaikan kritikan kita itu bisa berbobot seperti itu. Next. Nah, ini ada sebuah quotes, yaitu semakin banyak kamu membaca, itu akan semakin banyak pula hal yang kita ketahui. Dan semakin banyak kamu belajar, semakin banyak pula tempat yang akan kita kunjungi. Ya. Oke, kesimpulannya bahwa kita sebagai generasi digital native ya, yang sejak lahir itu sudah banyak terpapar oleh adanya teknologi, seharusnya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada ini untuk berliterasi yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat meningkatkan diri kita, supaya kita dapat meningkatkan pengetahuan kita, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa menjelajahi dunia dengan media ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lulu yang telah memaparkan materi tentang generasi digital negatif dalam literasi. Materinya sangat menarik dan bisa membanyak informasi ya Mbak. Tapi bolehkah saya bertanya kepada Mbak Lulu? Tadi kan dijelaskan oleh Mbak Lulu bahwa kita lahir sebagai generasi yang sudah mengenal teknologi digital dan juga banyak manfaat yang didapat dari teknologi digital. Tetapi kan banyak juga hal negatif yang kita peroleh, misal kurangnya hubungan sosial yang terjadi. Nah, bagaimana menurut Mbak Lulu cara kita menghindari dampak negatif dari dunia teknologi digital tersebut? Jawabannya boleh nanti ya Mbak, agar panelis yang lain bisa memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Ya, baik. Selanjutnya dilanjut penyampaian materi oleh panelis yang kedua, dengan saya beri waktu penyampaian materi maksimal 20 menit. Silakan panelis yang kedua, Mbak Septania Syifakurohmah. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Nida. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai literasi digital. Next, Mbak. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Di sini ada 4 prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama, pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan antara media yang satu dengan media lain. Ketiga, faktor sosial yang menentukan keberhasilan
jangka panjang suatu media sosial. Yang keempat, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi. Next. Selanjutnya, kerangka literasi digital di Indonesia. Kerangka literasi ini sendiri tiga, yang pertama, yang kedua, hak-hak atau right. Apa itu hak-hak? Hak-hak yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Yang ketiga, pemberdayaan atau empowerment, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika informasi. Next. Ya, selanjutnya elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama, kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta suatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara yang baru. Dan yang terakhir, kritis dalam menyikapi konten serta bertanggung jawab secara sosial. Next. Menurut Biden 2008, komponen literasi digital terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tonggak pendukung. Dalam tonggak pendukung tersebut ada literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, serta teknologi komunik. Yang ketiga, pengetahuan latar belakang, dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang keempat, maaf sebentar ini nggak kelihatan. Yang ketiga yaitu kompetensi. Yang kompetensi tersebut di dalamnya ada suatu pemahaman format digital dan non-digital. Yang kedua, penciptaan dan komunikasi informasi digital. Ketiga, evaluasi informasi. Keempat, perakitan pengetahuan. Kelima, literasi informasi dan literasi media. Next. Di sini juga ada tantangan mengenai literasi digital. Sebagai salah satu negara dengan jumlah ini punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital, yaitu di satu sisi mudahnya akses informasi, di sisi lain dengan tidak memiliki keterampilan dunia digital tersebut, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan. Dengan penggunaan internet yang tinggi, pihak pemerintah meski memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoax. Next. Selain ada tantangan, juga pastinya ada peluang literasi digital. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti peningkatan keuntungan dalam bisnis e-komersil, lahirnya lapangan pekerjaan baru yang berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tantikan teks berbasis cetak. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis. Next.
literasi digital sendiri juga mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, semakin mudah dan efisien untuk mencari sumber informasi, untuk membantu mempermudah proses pembelajaran, seperti kita pada saat ini memakai aplikasi Zoom. Yang ketiga, mempermudah transaksi di bidang ekonomi. Dan untuk dampak negatifnya, memiliki kebergantungan dengan dunia digital dan hampir seluruh waktunya asik dengan dunia digital atau bisa disebut dengan kecanduan. Yang kedua, adanya pornografi. Yang ketiga, digunakan sebagai tempat untuk penipuan. Dan yang terakhir, Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh presentasi saya tadi, yaitu oleh karena itu pemahaman akan dampak buruk literasi digital perlu ditekankan bagi pengguna, terutama anak dan remaja. Seperti dua sisi mata uang, era literasi digital dapat memperbaiki keadaan, dapat juga memperburuk keadaan. Peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini untuk mengawasi tingkah laku anak dan remaja. Pemahaman literasi digital yang buruk akan berpengaruh pada psikologis anak dan remaja yang cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa yang kurang sopan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apa ada yang bertanya atau gimana? Baik, saya kembalikan ke moderator Mbak Nida. Baik, terima kasih Mbak Septa yang telah memaparkan materi tentang literasi digital. Materinya saat memberikan banyak informasi. Bolehkah saya bertanya kepada Mbak Septa? Menurut Mbak Septa, Ya, boleh Mbak, silakan. tadi kan dijelaskan oleh Mbak Septa bahwa kerangka literasi digital ini satunya yaitu proteksi atau melindungi data pribadi. Tetapi mengapa masih banyak data pribadi yang tersebar luas yang berdampak pada kejahatan seperti penculikan dan kejahatan-kejahatan lain? Bagaimana Mbak Septa menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Jawabannya boleh nanti ya Mbak, agar panelis yang lain bisa memaparkan materi yang akan disampaikan. Oh iya, baiklah. Terima kasih ya Mbak. Baik, selanjutnya dilanjut penyampaian materi oleh panelis yang ketiga. Dengan saya beri waktu penyampaian maksimal 20 menit. Silakan untuk Mbak Elvara, saya persilahkan. Pengertian literasi digital. Literasi atau literatur dalam istilah Latin letter dalam bahasa Inggris mendeskripsikan literasi sebagai dasar dari pengetahuan manusia yang terus berkembang. Sedangkan digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Menurut Wikipedia, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dan kecakapan kognitif dan teknikal. Perkembangan teknologi digital di Indonesia tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur berupa jaringan internet yang mulai berkembang pesat sejak masuknya jaringan 4G atau 4th generation pada tahun 2010 dan berkembang menjadi 4G LTE pada tahun 2013. Dukungan jaringan 4G pada jaringan
seluler dan makin banyaknya perusahaan penyelenggara jasa internet yang menyediakan internet kecepatan tinggi membuat pengguna teknologi internet lebih berkembang luas. Sekitar tahun 2015 atau 2016 muncul aplikasi ojek online, sedikit demi sedikit mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan konvensional mulai bergeser kepada kebiasaan online. Belanja online, transaksi online, pesan makanan online telah mulai menjadi bagian aktivitas masyarakat sehari-hari. Tidak bisa dibantah bahwa perkembangan inovasi digital di Indonesia telah mendorong efisiensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehadiran berbagai aplikasi transportasi daring dan e-barang adalah contoh inovasi digital yang berperan sebagai perantara antara masyarakat sebagai konsumen dengan penyedia layanan. Inovasi ini membuat proses interaksi antara kedua belah pihak menjadi lebih efisien karena dilakukan secara daring. Pembeli tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk mendatangi tempat penjual dan penjual tidak dapat mengatur waktu kerjanya dengan lebih fleksibel. Memudahkan, tetapi lahir ketimpangan baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan beragam inovasi yang kini hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Inovasi digital tidak akan dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat selama mereka tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Bagusnya infrastruktur pun tidak menjamin inovasi digital ini dapat dinikmati semua orang jika mereka tidak mengerti cara menggunakan laptop atau smartphone. Badan linguistik menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara kawasan Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur dalam akses teknologi dan kemampuan teknis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya 4 pulau di Pulau Jawa memiliki indeks pembangunan TIK atau IPTIK tinggi dan berada di atas IPTIK nasional. Sebaliknya 5 provinsi dengan IPTIK terendah semuanya berada di kawasan Indonesia bagian Timur. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari perubahan landscape lapangan terbuka, spesifik dan beragam, tetapi membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Belum meratanya akses dan tingkat kemampuan penggunaan teknologi di Indonesia sebaliknya masyarakat Indonesia bagian Timur akan semakin tertinggal karena belum memiliki kesempatan yang sama dalam hal akses dan pengetahuan digital. Inovasi digital yang sedang menjamur di Indonesia hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mempunyai akses serta sumber daya TIK yang memadai. Faktanya, keberadaan infrastruktur TIK yang berkualitas masih terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera. 4 dari 5 pengguna internet di Indonesia berada di kedua pulau tersebut. Selain itu, masyarakat pedesaan yang telah memiliki smartphone dan mendapat akses internet baru berada di kisaran 42–48%. Jauh di bawah masyarakat perkotaan yang penetrasi smartphone dan akses internetnya telah mencapai 71–72%. Tidak hanya itu, akses internet dapat dinikmati 21% masyarakat bawah. Sangat timpang bila dengan penetrasi internet pada masyarakat kelas ekonomi yang atas yang mencapai 93%. Di sisi lain, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk dapat menggunakan berbagai perangkat. Pengguna internet Indonesia sudah mencapai 26 juta jiwa pengguna internet. Tetapi pemanfaatan TIK oleh masyarakat masih didominasi oleh aktivitas pertukaran pesan instan, yaitu sekitar 89%,
serta media sosial sekitar 87%. Artinya, TIK belum digunakan sepenuhnya oleh masyarakat untuk peningkatan kompetensi ataupun aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini membuat tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, peningkatan kapasitas, hingga penyampaian aspirasi ke pemerintah. Solusi untuk mengatasi ketimpangan akses internet di Indonesia yaitu dengan menyediakan infrastruktur berbasis internet di seluruh pelosok negeri. Merdeka sinyal, itulah ambisi yang ingin diwujudkan pemerintah setidaknya pada tahun 2024 demi menyediakan infrastruktur berbasis internet di seluruh pelosok tanah air. Mengingat pemanfaatan digital semakin luas di Indonesia, pemerintah Joko Widodo berharap dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, seluruh wilayah akan terjangkau layanan seluler. Daerah yang termasuk kategori 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, diharapkan sudah terlayani broadband berbasis 4G. Berbagai infrastruktur dibangun. Salah satunya adalah proyek Palaparing, jaringan tulang punggung atau backbone untuk menyambungkan jaringan serat optik di seluruh titik perbatasan dan terluar Indonesia seperti Natuna, Maluku, NTT, dan Papua. Melalui proyek itu, Kementerian Kominfo juga menjadikan layanan internet gratis di 150.000 titik layanan publik, di kantor polisi, fasilitas kesehatan, sekolah, dan universitas. Layanan itu diberikan hingga 2023 mendatang. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu perkembangan iptek pada era digital menuntut setiap orang agar bisa memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perkembangan inovasi digital di Indonesia seperti kehadiran berbagai aplikasi transportasi online, belanja online, dan transaksi online telah mendorong efisiensi dan memudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun kemudahan tersebut tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat selama mereka tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dan perangkap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Hingga saat ini masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur dalam akses teknologi dan kemampuan teknis penggunaan TIK. Pemerintah masih berusaha mengatasi ketimpangan tersebut supaya seluruh pelosok tanah air juga dapat menikmati akses internet yang memadai. Terima kasih. Materi yang dapat saya sampaikan, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Elvara yang telah memaparkan materi dengan judul Permasalahan Literasi Digital di Indonesia. Tapi bolehkah saya bertanya kepada Mbak Elvara, menurut Mbak Elvara, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi ketertinggalan kemampuan penggunaan iptek di daerah pelosok negeri? Jawabannya boleh nanti ya Mbak, agar panelis yang lain bisa memaparkan materi yang akan disampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya dilanjut penyampaian materi oleh panelis yang terakhir. Dengan saya beri waktu penyampaian materi maksimal 20 menit. Silahkan Mbak Hani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Jelas, Mbak. Terdengar. Baik, terima kasih. Ya, jadi temanya yaitu tentang literasi digital. Dan di sini saya membawakan judul yaitu implementasi literasi digital dalam dunia pendidikan. Implementasi itu bermaksud bahwa penerapan literasi digital tersebut di dalam dunia pendidikan. Lanjut, Mbak. Tadi panelis sebelumnya itu sudah membahas mengenai pengertian literasi digital. Apa itu literasi digital? Nah, saya akan mengulang lagi
bahwa literasi digital itu adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu informasi untuk membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, pengertiannya itu literasi digital itu berbeda-beda, tetapi intinya sama bahwa literasi digital itu pasti ada seseorang dan juga media digitalnya tersendiri, dan pastinya ada suatu informasi. Selanjutnya, Mbak. Nah, gerakan literasi digital sendiri di dunia pendidikan, ya khususnya sekolah-sekolah, yaitu bahwa literasi digital sekolah sekarang sudah mulai berubah dari literasi baca tulis secara manual dengan penggunaan media cetak yang dulunya membaca atau literasi itu dengan manual. Jika di sekolah-sekolah biasanya ada hari khusus, yaitu seperti hari Sabtu, 1 jam sebelum pembelajaran pasti ada literasi, yaitu membaca. Siswa dipersilahkan untuk membaca, terserah membaca novel ataupun media cetak. Karena memang benar yang tadi panelis dikatakan bahwa tingkat literasi Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sangat rendah sekali, sehingga sekolah-sekolah menerapkan suatu literasi tersebut agar tingkat literasinya itu lebih baik dari sebelumnya. Kemudian penggunaan media cetak yang sebelumnya yang secara manual, literasi tersebut beralih ke media digital yang biasa disebut sebagai literasi digital. Nah, contohnya para guru sekarang sudah menyediakan grup WhatsApp untuk berdiskusi mengenai pelajaran di sekolah. Kemudian ada juga sekolah yang telah membuat suatu perpustakaan yang telah menyediakan digital library yang mendukung siswa untuk membaca buku secara digital. Jadi, siswa tidak usah membaca buku secara manual, tapi hanya tinggal mengeklik saja, siswa sendiri dapat membaca. Kemudian literasi digital itu menjadi salah satu alat agar dapat membentuk keterampilan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan juga kreatif. Selanjutnya, Mbak. Nah, kegiatan literasi digital tersebut dalam suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan pastinya media digital sendiri, ya seperti komputer, laptop, atau HP ya, yang terhubung ke jaringan internet yang dapat dengan mudah diakses oleh warga sekolah. Dan sekarang memang banyak sekali sekolah-sekolah itu yang telah menyediakan WiFi itu untuk para siswanya agar mereka dapat mencari suatu informasi ketika sedang pembelajaran itu di internet agar dengan mudah. Selanjutnya, Mbak. Nah, literasi digital sendiri itu memiliki suatu dampak ya. Yang pertama yaitu dampak positifnya sendiri bagi siswa atau bagi dunia pendidikan sendiri, yaitu semakin mudah dan efisien untuk mencari sumber informasi. Yang dulunya mungkin ketika diberikan tugas itu sangat susah sekali ketika mencari jawaban, harus membuka buku halaman berapa, membaca lagi, tapi karena adanya literasi digital sehingga lebih efisien karena sangat banyak sekali sumber-sumber. Hanya tinggal mengetik saja nanti apa yang sedang dicari langsung muncul. Kemudian munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sendiri. Kemudian sistem pembelajaran itu tidak harus melalui tatap muka, sehingga kapanpun, dimanapun siswa ataupun mahasiswa sendiri dapat melakukan pembelajaran itu tanpa harus didampingi oleh seorang guru. Yang terakhir adalah adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi sendiri. Yang dulunya seorang guru ataupun dosen mungkin ketika menilai, membuat penilaian, itu harus manual, itu sangat lama mungkin ya, tapi karena literasi digital ini maka memudahkan seorang guru ataupun dosen sendiri ketika memberikan nilai itu tinggal mengeklik saja nanti nilainya akan muncul sendiri. Lanjut, Mbak.
Baik, dari dampak positif sekarang beralih kepada dampak negatifnya sendiri, yaitu bahwa e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga dapat menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri yang dulunya harus terpaku kepada seorang guru, bertanya kepada seorang guru, sehingga guru seperti tersingkirkan karena sudah ada literasi digital tersebut. Sehingga banyak yang memilih untuk mencari di internet daripada bertanya langsung kepada guru. Kemudian, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa ataupun mahasiswanya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, yaitu seperti pornografi, game online, dan juga mungkin hal-hal lain yang sangat tidak baik. Kemudian peserta didik bisa terkena informasi overload, yaitu bahwa informasi yang tidak ada habisnya, yaitu banyak sekali informasi yang ada di internet sehingga siswa ataupun mahasiswa bisa berjam-jam hanya untuk mencari informasi satu saja karena sangat banyak sekali informasi yang temanya sama tetapi isinya berbeda-beda. Kemudian pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan karena merasa bahwa sudah biasa menggunakannya sehingga apabila tidak menggunakannya itu merasa bahwa kurang, sehingga sangat candu sekali. Kemudian tindakan kriminal, yaitu banyak sekali data-data yang dirahasiakan, khususnya data-data tentang dunia pendidikan seperti soal-soal untuk ujian, seperti itu bisa terjadi kebocoran. Kemudian menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu karena individu atau siswa tidak bertemu langsung dengan seorang guru sehingga guru kurang dalam membina siswanya sehingga membuat masing-masing individu bisa apatis seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, solusinya sendiri yaitu ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusung konsep pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dengan menambah compassion. Computational thinking adalah merupakan aktivitas siswa yang masih rencananya akan dimasukkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang mengedukasi anak untuk memiliki kemampuan problem solving di era digital. Sedangkan compassion bisa diartikan bahwa melakukan dengan hati nurani. Nah, hal ini diharapkan ketika para siswa telah menguasai pengoperasian komputer dan berbagai platform teknologi atau aplikasi digital tersebut, maka compassion inilah yang menjadi kontrol dan penyeimbang agar setiap individu menguasai perkembangan teknologi, tetapi tetap mengedepankan hati nurani dalam menjalankan ataupun mengoperasikan teknologi tertentu, sehingga dapat menghindari dari dampak-dampak negatif. Lanjut, Mbak. Nah, kesimpulan dari materi yang setelah saya bawakan ini bahwa literasi digital itu merupakan salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari demi hari itu berubah. Kemudian, literasi digital itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif sendiri yang kemudian untuk menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan itu sangat penting untuk mengembangkan dampak positif yang telah saya paparkan tadi dan juga memperbaiki dampak negatifnya. Nah, inilah materi yang saya bawakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Hani yang telah memaparkan materi tentang implementasi literasi digital dalam dunia pendidikan. Materinya sangat menarik dan memberikan banyak informasi kepada saya dan teman-teman. Tapi bolehkah saya bertanya kepada Mbak Hani?
Di masa pandemi ini perlu diterapkan literasi digital dalam dunia pendidikan karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan banyak guru ataupun siswa yang buta akan teknologi digital. Bagaimana pendapat Mbak Hani agar guru dan siswa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif? Baik, selanjutnya dilanjut, yaitu para panelis menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Bagaimana Mbak Lulu, apakah sudah bisa dijawab? Ya, baik. Terima kasih ya atas tadi pertanyaan yang luar biasa sehubungan dengan dampak dari teknologi ini yang begitu luar biasa ya, dampak negatifnya. Itu tidak bisa dipungkiri ya dari adanya teknologi yang semakin canggih ini. Nah, namun para orang tua itu sebenarnya bisa untuk menangani adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Yang pertama yaitu para orang tua bisa membatasi penggunaan gawai ya. Penggunaan gawai itu sebagai hak pakai ya, bukan sebagai hak milik. Jadi para anak itu menggunakan telepon genggam itu sebagai hak pakai. Jadi kalau hak pakai itu harus menurut aturan dari yang punya. Kemudian yang kedua itu bisa memberikan kegiatan lain di luar gawai. Misalnya ketika si anak itu menggunakan gawai, terus mereka bermain gamenya misalnya bermain Lego, nah kita bisa memfasilitasi anak ini untuk bermain Lego, tetapi dalam wujud nyatanya. Kita bisa membelikan mainan Lego, kita bisa mengajari proses bagaimana merakit Lego itu. Karena generasi ini cenderung suka dengan hal-hal yang instan ya. Jadi kita perlu mengajarkan tentang proses kepada anak itu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa kita juga harus bisa memberikan literasi yang baik agar dampak-dampak negatif dari adanya teknologi ini bisa diminimalisir seperti itu. Kemudian yang keempat ya, orang tua itu juga harus hadir secara fisik dan secara psikologi. Nah, jadi orang tua itu tidak hanya hadir secara badannya saja, tetapi juga secara psikologinya, misalnya dengan melakukan tanya jawab, melakukan feedback dari yang diceritakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak terpacu atau tidak kecanduan terhadap handphone atau smartphone mereka. Kemudian yang paling penting ini untuk menanggulangi adanya dampak negatif dari penggunaan media digital ini adalah mengaktifkan layanan pengaman pada handphone. Ya, karena ketika fitur pengaman itu diaktifkan, itu bisa meminimalisir adanya iklan-iklan yang berbau sara, adanya konten-konten berbau pornografi, dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas jawabannya. Selanjutnya yaitu apakah Mbak Septania sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Ya Mbak, sudah ini. Baik, silahkan. Ya, baiklah. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Nida tadi ya. Mengapa masih banyak data pribadi yang tersebar luas yang berdampak pada kejahatan seperti penculikan? Dan bagaimana saya menanggapi hal tersebut? Zaman sekarang itu banyak sekali data masyarakat yang tersebar karena salah satu contohnya maaf ya ada gangguan. Banyak sekali data masyarakat yang tersebar. Salah satu contohnya seperti pada saat kita transaksi, kadang kita akan dimintai data pribadi untuk melengkapi
berkas-berkas tersebut. Nah, jika hal tersebut tidak terkontrol, maka data pribadi kita dapat terbuka dan tersebar luas. Itu yang akan memicu kejahatan seperti contohnya tadi penculikan. Menurut saya, jika data pribadi tersebut tersebar, maka akan mengganggu banyak sekali pihak. Jadi, saya mengharapkan untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan pihak proteksi data seperti Diskominfo dapat lebih jeli lagi dalam melakukan privasi data masyarakat. Menurut saya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Septa. Sama-sama. Selanjutnya, apakah Mbak Elvara sudah bisa menjawab pertanyaan? Bisa, baik, saya akan jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi ketertinggalan kemampuan pengguna iptek di daerah pelosok negeri. Menurut saya, peran mahasiswa itu sangat besar ya dalam mengatasi ketertinggalan tersebut, bisa melalui KKN atau kuliah kerja nyata. Kan biasanya kalau kegiatan program KKN itu biasanya mengirimkan para mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat ya, khususnya di pelosok-pelosok negeri. Nah, dengan adanya program tersebut, mahasiswa bisa mencanangkan program seperti mengadakan sosialisasi mengenai perkembangan iptek, terus juga mengenai pentingnya penggunaan iptek seperti itu. Dan selain itu, melalui program KKN tersebut, mahasiswa juga bisa mengajarkan atau membina masyarakat cara penggunaan smartphone dan akses internet. Jadi, bagi masyarakat pelosok negeri yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, bisa sedikit terdorong untuk belajar iptek dengan adanya program tersebut melalui mahasiswa. Jadi peran mahasiswa itu sangat penting seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Elvara. Selanjutnya, apakah Mbak Hani sudah bisa menjawab pertanyaan saya? Sudah. Baik, silahkan. Terima kasih pertanyaannya dari moderator. Saya ulang lagi bahwa tadi moderator mengatakan bahwa di masa pandemi ini perlu diterapkan literasi digital dalam dunia pendidikan karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, bahwa literasi digital itu menurut saya sudah ada sebelum adanya COVID ini. Tetapi bisa dikatakan literasi digital tersebut membludak seperti itu setelah adanya COVID ini, karena yang dulu dunia pendidikan tatap muka seperti itu, sehingga diwajibkan dari semua jenjang dari SD sampai perguruan tinggi harus menggunakan teknologi, harus bisa. Kemudian secara daring ya, sedangkan banyak guru ataupun siswa tadi banyak yang buta akan teknologi digital. Bagaimana agar guru dan siswa tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif walaupun ada hal-hal tadi. Nah, menurut saya bahwa dosen sendiri, menurut saya walaupun buta akan teknologi digital, pasti mereka mengetahui tanggung jawabnya mereka sebagai seorang pendidik. Sehingga dosen ataupun para guru itu dituntut, apalagi di masa pandemi ini dituntut untuk dapat kreatif dan inovatif dalam membuat suatu pembelajaran agar siswanya ataupun mahasiswanya dapat belajar dengan efektif. Nah, sisi mahasiswanya sendiri ataupun siswanya sendiri yaitu dari orang tua, yaitu orang tua bisa mengecek apakah anaknya itu sedang melakukan pembelajaran menggunakan media digital atau malah mereka hanya menggunakan untuk bermain-main, sehingga apabila di sisi siswanya itu yang paling penting yaitu orang tuanya, karena untuk mengecek tersebut. Tetapi menurut saya hal itu dapat dilakukan di anak SD, SMP, ataupun SMA.
Sedangkan mahasiswa menurut saya itu sudah cukup dewasa sehingga mereka dapat berpikir sendiri walaupun mereka buta akan teknologi digital, tapi mereka harus mengetahui tanggung jawabnya sebagai mahasiswa sehingga apabila mengetahui tanggung jawabnya, maka nanti akan terjadi pembelajaran yang efektif antara siswanya sendiri maupun gurunya sendiri. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas jawaban yang sudah dijawab. Baik, terima kasih teman-teman atas materi yang kalian sampaikan. Semua sangat menarik dan sangat bermanfaat karena saling bertukar informasi mengenai literasi digital. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari diskusi panel yang telah teman-teman jabarkan hari ini yaitu literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevakuasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Banyak manfaat dari literasi digital, bahkan di masa pandemi ini literasi digital sangatlah bermanfaat, seperti diterapkan dalam dunia pendidikan dalam hal pembelajaran, tetapi di sisi lain, literasi digital juga mempunyai efek negatif. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil setelah melalui beberapa acara diskusi panel hari ini. Tanpa halangan apapun, saya di sini sebagai moderator meminta maaf apabila dalam tindakan ada yang kurang maupun dalam perkataan ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.